Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Hilmi Rosidah dari kelas MPI CSW semester 6, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dan Dosen Pengampu Budaya SPD MPDI akan memaparkan materi tentang sumber belajar. Ada di bab 7. Yang pertama, pengertian. Association for Educational Communication and Technology pada tahun 1986 menjelaskan bahwa sumber belajar adalah semua sumber data, orang, dan barang yang dapat digunakan oleh peserta didik baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informasi untuk memberikan fasilitas belajar. Menurut para ahli, di antaranya ada Merrill dan Drop, menjelaskan bahwa sumber belajar adalah terkait dengan alat yang dijadikan sumber belajar termasuk audio, televisi, bahan-bahan grafis untuk paparan individual dan kelompok, bahan pembelajaran yang direkam dan termasuk orang-orang yang membantu guru dan mempersiapkannya. Yang kedua, ahli yaitu si Tepu pada tahun 2014 menjelaskan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang mengandung informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran. Sumber belajar termasuk pesan, orang, bahan, alat, prosedur, dan lingkungan. Yang kedua, manfaat. Secara rinci, Siregar dan Naro pada tahun 2010 memaparkan bahwa manfaat dari sumber belajar sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung, misalnya pergi berdama wisata ke pabrik-pabrik, ke pelabuhan, dan lain-lain. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung, misalnya model, denah, foto, film, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas, misalnya buku teks, foto, film, narasumber, dan lain-lain. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru, misalnya buku teks, buku bacaan, majalah, dan lain-lain. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik makro maupun dalam lingkup mikro, misalnya penggunaan modul simulasi, pengaturan lingkungan yang menarik, penggunaan infokus, dan film. Menurut si Tepu pada tahun 2014, manfaat penggunaan sumber belajar dalam pembelajaran sebagai berikut. 1. Memberikan pengalaman pendidikan yang baru kepada pembelajar dan pembelajar. 2. Memberikan lebih banyak pilihan kegiatan belajar kepada pembelajar. Ketiga, memperbanyak dan memperluas sumber informasi untuk belajar dan membelajarkan. Yang ketiga yaitu karakteristik. Karakteristik dari sumber belajar adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan. Ketiga, sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi juga dapat dipergunakan secara kombinasi atau gabungan. Yang keempat, sumber belajar dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang by designer dan sumber belajar yang dipakai. Menurut ahli yaitu Rohani pada tahun 1997 memaparkan bahwa karakteristik sumber belajar sebagai berikut. 1. Sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengejar, sehingga tujuan instruksional dapat tercapai secara maksimal. Kedua, sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada. Ketiga, dengan adanya klasifikasi sumber belajar, maka sumber belajar yang dimanfaatkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tidak terorganisasi dan tidak sistematis baik dalam bentuk maupun isi, tidak mempunyai tujuan instruksional yang eksplisit. Yang keempat, sumber belajar yang dirancang mempunyai ciri-ciri yang spesifik sesuai dengan tersedianya media. Sekarang untuk klasifikasi.
Klasifikasi sumber belajar menurut Association for Educational Communication and Technology pada tahun 1986 dapat dikelompokkan atas 6 jenis. 1. Pesan, yaitu informasi yang akan disampaikan oleh komponen lainnya dapat berbentuk ide, fakta, makna, dan data, misalnya materi, bidang studi tertentu. Pesan merupakan sumber belajar yang meliputi pertama, pesan formal, dan yang kedua, pesan non-formal. 2. Orang, yaitu pihak-pihak yang bertindak sebagai penyimpanan dan atau menyalurkan pesan, misalnya guru, siswa, pelaku, dan pembicara. Ketiga, bahan, yaitu barang-barang yang lazim digunakan media atau perangkat lunak atau software yang biasanya berisikan pesan untuk disampaikan dengan menggunakan peralatan, dan terkadang bahan itu sendiri sudah merupakan bentuk penyajian, misalnya transparansi slide, film, piringan hitam, bahan pengajaran program, dan program pengajaran dengan komputer. Klasifikasi sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Prawiradilaga pada tahun 2007 adalah sebagai berikut. Sumber belajar berupa orang, peralatan, teknologi, dan bahan ajar untuk membantu peserta didik. 2. Sumber belajar berupa sistem informasi communication and technology atau ICT. Sumber yang terdapat di masyarakat seperti perpustakaan. Klasifikasi sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Prawiradilaga pada tahun 2007 adalah sebagai berikut. Sumber belajar berupa orang, peralatan, teknologi, dan bahan ajar untuk membantu peserta didik. 2. Sumber belajar berupa sistem informasi communication and technology atau ICT. Sumber yang terdapat di masyarakat seperti perpustakaan, museum, kebun binatang, pabrik, industri, perkebunan, dan pakan. Ketiga, sumber belajar berupa media digital seperti CD-ROM, website, web quiz, dan electronic performance support system atau EPSS. Yang keempat, sumber belajar berupa media analog seperti buku-buku, majalah, jurnal, bahan cetak, rekaman video, dan media audiovisual. Menurut ahli yang kedua, yaitu Majid, pada tahun 2005 memaparkan klasifikasi sumber belajar sebagai berikut. Yang pertama, tempat atau lingkungan alam sekitar. Kedua, ada benda. Ketiga, ada orang. Keempat, ada buku. Dan kelima, ada peristiwa dan fakta. Menurut Sanjaya, pada 2014 menjelaskan beberapa sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru, khususnya dalam setting proses pembelajaran di dalam kelas diantaranya. 1. Ada manusia sumber. Manusia merupakan sumber utama dalam proses pembelajaran. Kedua, alat dan bahan pengajaran. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu guru, sedangkan bahan pengajaran adalah segala sesuatu yang mengandung pesan yang akan disampaikan kepada siswa. Ketiga, berbagai aktivitas dan kegiatan. Keempat, lingkungan atau setting. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.